Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 November 2020. Tinggalkan semuanya itu. Bacaan liturgi diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di zaman teknologi yang canggih ini, banyak dari kita orang-orang Kristen yang mengalami krisis iman. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Mereka bingung, kehilangan arah dan tujuan hidup, bahkan terpengaruh oleh orang-orang di luar sana. Oleh karena itulah, Paulus di dalam bacaan pertama hari ini menasihati kita semua, menasihati saya dan saudara, supaya untuk tetap dalam ajaran Kristus. Kita harus hidup saling mengasihi. Paulus mengatakan, saudara-saudara, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Kenapa Paulus menyampaikan hal ini, saudara? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Di dalam Injil hari ini, saudara, Yesus mengingatkan kita pula akan zaman Nuh dan zaman Lot. Pada zaman Nuh, kejahatan manusia merajalela. Pesta pora, segala kecenderungan hati manusia pada zaman itu membuat kejahatan semata-mata. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan teguran Tuhan lewat Nabi Nuh. Lalu Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk kecuali Nabi Nuh, keluarganya serta binatang-binatang yang diselamatkan lewat bahtera Nuh. Dapat kita baca pada Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 22 dan bab 7 ayat 1 sampai dengan 24. Dan pada zaman Lot, saudara-saudara, kejahatan manusia merajalela dan Allah telah memperingati penduduk kota Sodom dan Gomora lewat Lot dan Abraham. Namun saudara-saudara, mereka tidak mau juga bertobat dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Istri Lot telah diperingatkan oleh malaikat Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang ketika mereka mengungsi. Namun, karena ketidakpatuhannya dan kelekatannya menyayangkan apa yang harus ditinggalkannya, istri Lot menoleh ke belakang. Akibatnya saudara-saudara menjadi tiang garam. Demikianlah kita, saudara-saudara, yang mana masih sayang membuang apa yang terlalu melekat pada diri kita. Bisa kita sebut dengan sebutan bagasi, karena kita senang membawanya kemana-mana. Bisa berupa harta, makhluk hidup, perbuatan yang baik dan tidak baik, yang semuanya itu menghalangi untuk kita ataupun merebut konsentrasi kita untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin kita juga yang masih terlalu asik berkubang di dalam dosa, saudara-saudara. Saatnya kita untuk kembali kepada Tuhan dengan sesal dan tobat, saudara-saudara. Kita semua tak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi disinilah sering muncul persoalan, saudara. Manusia tidak siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus
kelak karena tidak ada peringatan dini atas kedatangannya tersebut. Sama seperti pada zaman Nuh atau Lot. Kebanyakan orang mengolok-olok Nuh atau Lot yang pada waktu itu mungkin terlihat cukup sibuk dengan kegiatan atau persiapan yang dianggap lucu oleh masyarakat banyak, saudara. Nuh kita lihat yang sibuk dengan pembuatan bahtaranya, dan Lot yang sibuk mengajak keluarganya pergi keluar dari Sodom. Dapat saja dianggap sebagai orang yang paranoid atau malah dianggap sebagai orang gila. Dalam masyarakat kita sekarang pun, saudara-saudaraku, orang-orang yang berusaha taat pada protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 sering dianggap paranoid, parno, mengada-ada, lucu atau menggelikan. Nah, banyak orang yang jatuh bukan pada saat berada dalam situasi terjepit, melainkan ketika sedang menjalani dan menikmati kehidupan normalnya dengan nyaman, saudara-saudara. Hari ini, saudara, Paulus telah mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, agar tetap taat dalam ajaran Tuhan Yesus. Janganlah kita keluar dari relnya. Dan melalui Injil hari ini, Yesus pun mengingatkan kepada kita semua untuk meninggalkan semua yang membebani kita, dosa kita, keburukan-keburukan kita. Kita diajak, saudara, untuk bertobat dan jangan lagi melihat itu semua. Kita kuburkan semuanya itu dan kita kenakan manusia baru kita di dalam Yesus. Semoga perenungan hari ini dapat membawa pertobatan diri kita dengan tidak lagi melihat semua yang kita tinggalkan, dan berkat bimbingan pimpinan Roh Kudus kita dicampurkan, dimampukan berjalan terus di relnya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.